mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang melaksanakannya hari ini atau besok. Selamat Hari Raya Kurban, mohon maaf lahir dan batin selalu kita sampaikan kepada teman-teman kita, termasuk yang hari ini. Ya. Jadi kita akan melihat juga langsung sholat Id yang berlangsung di PP Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta. Ya. Dan ini adalah gambar yang kami ambil beberapa saat yang lalu. Pada hari ini tampak juga jemaah sudah ramai untuk bersiap untuk melaksanakan sholat Id. Ini di Menteng, Jakarta di kantor PP Muhammadiyah. Ya, dan ini gambar langsung atau live yang kami hadirkan pada saat ini, cukup ramai. Ini memang menjadi salah satu titik sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri di Jakarta. Salah satunya berada di PP kantor pusat dari Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, sebentar lagi kita akan ikuti dulu laporan dari jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Nanti kita akan hadirkan laporannya, tetapi inilah suasananya terlebih dahulu yang mungkin sebetulnya sholatnya sudah dilaksanakan, sekarang sudah mengikuti khotbahnya begitu. Dan baik, sekarang kita akan mencoba untuk menghubungi Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV yang berada di kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mengikuti jalannya sholat Id tadi atau yang sampai saat ini masih berlangsung. Asri Gunawan, selamat pagi. Bagaimana jalannya sholat Id hari ini? Cukup ramai tampaknya kalau melihat di layar. Dan apa pesan-pesan yang disampaikan dan menjadi tema di perayaan atau sholat Id Idul Adha di kantor pusat Muhammadiyah? Asri, laporan Anda. Ya, selamat pagi Bayu dan saudara. Sholat Idul Adha baru saja selesai dilaksanakan dan saat ini jemaah sedang mendengarkan khutbah begitu dari khotib, dan tadi imam sekaligus khotib yang memimpin gelaran atau ibadah sholat Idul Adha adalah Ustadz Endang Mintarja yang juga merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan untuk tema khutbah yang disampaikan oleh khotib hari ini adalah mengangkat tema model beragama Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat ini masih berlangsung, tadi kalau misalkan yang saya sempat simak sedikit begitu, ini adalah mengangkat tema terkait dengan atau kembali menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga ini bisa dicontoh begitu sifat-sifat baiknya dan juga perilaku-perilaku baiknya, sekaligus juga ini mencontohkan ataupun juga menjadikan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban. Dan tadi yang kami pantau ada sejumlah tokoh yang turut melaksanakan sholat Idul Adha di gedung PP Muhammadiyah. Ada Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga ada Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Haryanto Tohari yang juga turut melaksanakan sholat Idul Adha dan juga mendengarkan khutbah. Nah, Bayu dan saudara, kalau perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kalau kita mau sholat Idul Adha ini harus berpuasa terlebih dahulu, baru nanti setelah sholat, setelah mendengarkan khutbah, pulang ke rumah harus makan. Berbeda kalau sholat Idul Fitri ini kita justru harus makan dulu begitu baru sholat Idul Fitri. Nah, ini selain dari Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha juga yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin begitu. Karena selain dari sholat Idul Adha, tadi juga saya sebutkan akan ada ibadah penyembelihan hewan kurban. Nah, namun di gedung PP Muhammadiyah ini tidak ada gelaran penyembelihan hewan kurban, tapi ada 19 ekor sapi yang dikirimkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah ke pimpinan cabang dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk kemudian nanti 19 ekor sapi tersebut disembelih. Dan juga ini untuk keramaian ataupun juga jumlah jemaah yang mengikuti gelaran sholat Idul Adha di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah ini sangat ramai sekali. Kalau tadi yang saya pantau di dalam di bagian lapangan parkir begitu sudah dipenuhi, baik itu jemaah laki-laki maupun perempuan, dan ini sampai ke luar gedung
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tepatnya di Jalan Raya Menteng. Di 2 jalur atau 2 lajur ini dipenuhi oleh para jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha. Dan artinya juga ada penutupan yang dilakukan oleh petugas keamanan setempat, itu dari arah Gondang Dia menuju Monas. Ini dilakukan penutupan arus ataupun juga jalan untuk sementara sampai dengan gelaran ibadah sholat Idul Adha ini selesai dilaksanakan. Dan tadi yang seperti yang saya sampaikan juga tema yang disampaikan ini oleh khotib ataupun juga khutbah yang disampaikan kepada para jemaah ini tadi sudah saya sebutkan terkait dengan model beragama Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang juga masih didengarkan oleh para jemaah kaum muslimin di seluruh kawasan Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan ini bisa diikuti ataupun juga yang disampaikan oleh pihak Muhammadiyah. Ini ada sekitar 1.500 lebih jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau lebih tepatnya di Masjid At-Tanwir, Jakarta Pusat. Sementara demikian, Bayu. Asri, apakah ketika Anda berada di sana selain jemaah yang cukup banyak nih, saya lihat sampai 2 jalur di depan kantor PP Muhammadiyah ditutup sekarang, ada tokoh-tokoh yang terlihat hadir mungkin, dan bagaimana juga antusias warga pada hari ini yang akan melaksanakan pada hari ini? Sejak pagi ya Anda melihatnya sampai kemudian pelaksanaannya sampai saat ini, pengamanannya juga semua lancar, Asri? Ya, kalau kami lihat tadi dari pagi sampai dengan selesai gelaran sholat Idul Adha, ini semuanya lancar. Seluruh jemaah yang hadir ini tertib, kemudian juga tadi ada tokoh-tokoh yang sudah saya sampaikan, tadi ada Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga ada Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Haryanto Tohari, yang juga ikut melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau di Masjid At-Tanwir, Jakarta Pusat ini. Dan ini sekarang baru saja selesai gelaran sholat Idul Adha, sekaligus juga sudah selesai khutbah. Artinya para jemaah ini kembali ke rumah dan akan melaksanakan rangkaian ibadah lainnya. Dan sekarang kami akan melakukan doorstop begitu dengan Menko PMK, sehingga itu sekian laporan yang bisa kami sampaikan. Bayu. Baik, Asri Gunawan, semoga nanti bisa disampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Menko PMK. Selamat bertugas, Asri. Terima kasih laporan Anda.